jalan, kita cari tempat-tempat memang itu tempat-tempat yang rawan-rawan tidak kejahatan malam lah pokoknya. 4 kelurahan itu mana aja? Rumput Menanggal, Rumput Tengah, Gunung Anyar, dan Gunung Anyar Tambak. Saya coba operasi itu nggak monoton hanya di situ, enggak. Terkadang situasional. Saya dari 4 kelurahan itu biar masyarakat yang melintas di sana paham ada dengan keberadaan kita polisi ada di pemekaran Rumput menjadi Polsek Gunung Anyar. Saya bisa patroli ke merasakan stasioner di Gunung Anyar Tambak, walaupun tempatnya sepi, tapi kita memberikan efek keamanan warga yang melintas di sana dengan keberadaan kita melaksanakan stasioner maupun patroli. Jadi keberadaan polisi itu ada di sana. Yang selama ini mungkin sebelum ada Polsek Gunung Anyar jarang disentuh di khususnya yang dekat Tambak sana apa namanya sana itu apa namanya Pasowilang. kita gitu loh. Mangrove di sana jarang orang. Kawasan mangrove. Itu kawasan saya juga. Sana kan sepi sekali, jarang. Orang dulu mungkin orang melintas sana kan ya gelap kan gini. Jam 6 udah nggak berani ya? Dulu sekarang kan saya mencoba patroli sasaran kelurahan itu biar warganya itu paham ini ada polisinya ada. Kemudian kegiatan stasioner bisa pindah dari satu kelurahan ini tempat-tempat yang memang rawan-rawan, apalagi kalau udah gelap sepi itu kan bisa dibilang itu rawan ya. Saya bilang rawan. Kalau orang lewat di situ menjamin warga yang punya rumah di sana menjamin mereka itu aman kalau melaksanakan aktivitas, apalagi orang yang bekerja malam mereka merasa aman, tidak ada begal segala macam, itu yang kita lakukan. Terkait dengan hasil ya yang namanya dengan stasioner kalau hasil pas ditemukan itu ya alhamdulillah, tapi kita minimal bisa melaksanakan pencegahan. Jadi orang yang berbuat tadinya mau berbuat tidak pidana di sana dengan kehadiran kita di sana, ya mereka kan juga sudah ada efek getar lah. Jadi semuanya kita bagi. Jadi nggak monoton satu titik ini minimal semua dia merasakan. Karena kita kan sudah gabungan ini dari rayon-rayon 8 polseknya, kemudian ditambah lagi unsur dari Satpol PP 3 pilar, kan lebih rame, lebih enak kita melaksanakan kegiatan stasionernya. Dan untuk tingkat kejahatan yang di Rungkut ini yang paling menonjol apa? Gunung Anyar, iya. Kalau di sini selama ini ya masih rata-rata sama ya. Nama kita di Polrestabes Surabaya, Metropolitas Kejahatan Jalanan kan sama. Memang pasti ada. Geng-geng motor itu juga ada karena kita imbasnya dari perbatasan Sidoarjo. Otomatis perbatasan Sidoarjo itu kita kan antisipasi karena di sini kan yang nama perbatasan itu pasti kan yang diobrak dari Sidoarjo bisa lari ke Surabaya, yang dari Surabaya bisa lari ke Sidoarjo kalau geng-geng motor. Selama ini kan geng-geng motor itu kan yang biasanya dari Pondok Chandra, itu ya bisa kita tekan. Dan dari tiap patroli malam hari di mana ada sebuah intensitas tinggi untuk kerawanan kejahatan. Kira-kira dengan adanya Polsek Gunung Anyar selama ini upaya-upaya yang sudah dilakukan seperti apa sih kira-kira? Itu tadi kita galakkan untuk penjagaannya patroli dengan memanfaatkan personil yang ada 3 pilar. Kita memanfaatkan kegiatan patroli itu
kita petakan rawan-rawan yang memang benar-benar itu tempat yang menjadi atensi untuk dijadikannya tindak pidana kejahatan malam. Titik-titik yang saat ini terpantau sangat rawan kira-kira? Di Mer ada, karena itu kan jalan perbatasan, sama di perbatasan juga yang di Rukun Menanggal ada. Nah, termasuk selama ini 2 titik yang menjadi rawan-rawan tindak kriminal untuk kejahatan ini ya, perampasan, perampokan, perampasan, HP, tas, karena di situ kan jalannya kan besar, jalan khususnya yang di Mer. Tapi kalau yang di Rukun Menanggal itu mungkin ada yang orang menghentikan kendaraan, kemudian dibujuk rayu, diiming-iming, kemudian kendaraannya diambil, kemudian ada ya tadi geng motor, kan jalurnya kan jalur-jalur sana semua memang perbatasan. Di samping itu juga ya antisipasi ya ini orang-orang yang minuman keras ini yang minuman keras Bu. Nah, yang kita antisipasi ya ada aja orang minuman keras yang bukan hanya di sini. Ya ada aja, cuma kan kerawanan ini kan cukup sangat membahayakan khususnya bagi pengguna jalan yang lain manakala dia menggunakan kendaraan di bawah alkohol, itu kan sangat rawan. Kalau sudah terjadi keberanian mereka kalau sudah menggunakan sepeda motor kan sehingga merugikan orang lain juga kalau seandainya ada insiden kecelakaan. Dari selama ini untuk setelah sudah melakukan upaya patroli kejahatan malam hari gitu, kayak tingkat curas dan curat di Polsek Gunung Anyar, Kami upayakan, makanya kami harus bisa menggandeng masyarakat, warga, babin-babin saya juga saya perintahkan untuk penyuluhan untuk membuat sikambling. Jadi di situ mungkin ada security perumahan-perumahan ya diajak bekerjasama untuk melaksanakan sikambling, kemudian ada di pemukiman ya sama-sama menjaga mereka menjadi dirinya sendiri menjadi polisi. Jadi dikelola situasinya, babin juga turun dikelola sehingga manakala ada tindak pidana mereka cepat melaporkan ke kita. Karena kita kan nggak bisa dari 4 kelurahan dengan jumlah personil kita yang ada, kita kan nggak bisa membackup semua. Jadi peran warga, masyarakat, security, perangkat-perangkat termasuk RW RT itu yang memang kita sangat butuhkan sekali. jam rawan kira-kira di jam berapa kira-kira yang paling sering nonton ada kejadian tindak kriminal? Ya jam ini tidak tentu. Ya minimal di atas jam 12 ke atas. Ya itu yang kita antisipasi. Yang harus kita antisipasi. Ya jam 8 ke atas juga ada, jam 8 malam ke atas juga ada. Tapi yang harus kita antisipasi itu ya memang ada di atas jam 12 itu. Karena kan kalau jam 8 masyarakat kan masih banyak. Tapi kalau sudah jam 24 jam-jam masyarakat yang mungkin bekerja malam itu yang harus memang kita harus berikan perlindungan dengan kehadiran kita nanti. Sejak air Oktober kemarin sampai sekarang kira-kira ada penanganan yang cukup paling menonjol nggak? Sehingga itu menjadi atensi. Atensi sementara ini kita baca di viral-viral aja ya di media-media. Sekarang kan lagi marah-marah di Curanmor. Itu yang kita antisipasi benar sesuai dengan perintahnya Bapak Kapolres, dari Polres, semua polsek-polsek juga menekan curanmor ini bagaimana minimal kita bisa mencegah orang yang membuat tindak pidana curanmor ini. Itu yang sementara
yang kita tekankan, makanya kita giatkan kegiatan-kegiatan stasioner untuk menjaring-jaring juga pelaku-pelaku curanmor ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa ada hasil, karena kan kita gelar seluruh polsek wilayah Polrestabes. Di bulan Mei kemarin angka untuk curanmor yang ditangani Polsek Gunung Anyar Selama ini kita masih belum ada. Cuma ada kemarin itu dari percobaan parkir sepeda yang tangkap massa kemarin sudah kita amankan, kita tahan. Kemudian begitu gagal mencoba ambil sepeda motor gagal, kunci P-nya patah, kemudian mencoba mengambil HP, kemudian ditangkap massa, kemudian kita tahan ini 2 minggu kemarin ya Pak Joyo ya. oh yang meninggal di Nah, oh itu cuma kita ini masih pengembangan untuk, karena ada tersangkanya lagi yang lari, ini masih kita laksanakan pengembangan. oh jadi ada jaringan yang Kalau jaringannya kita masih belum ini ya, karena ini juga yang tertangkap ini ya bekas residivis juga. CDV dengan kasus yang sama. Kasusnya curas-curas pokoknya ini ya. Oh, Kalau kemarin dia tertangkapnya karena tertangkap warga pencurian HP. Nah, sekarang kita kembangkan nanti untuk temannya kemarin 1 orang lagi, kita kembangkan karena kan belum ada titik terang ini, karena ini kan nggak tahu komplotan, apakah dia karena baru keluar dia cari sasaran lagi, ini kan residivis, ini baru keluar kemudian melaksanakan kegiatan lagi. Yang diambilnya kena HP. oh gitu. Dia juga nggak punya HP, makanya repot kita mengembangkannya. HP juga nggak punya karena baru keluar residivis. Baru keluar berapa lama ada? Berapa kali baru keluar Pak ya? Oh gitu. Baru keluar, laporan baru keluar. Jadi sama sekali HP tidak punya. Jadi kita mau mengembangkan dari HP kebingungan. Biasanya kan kita tidak bisa kan dengan HP-nya, kita telusuri. Ini HP-nya nggak punya. Mungkin dia begitu tuh baru keluar, sasarannya mungkin HP dulu untuk modal mungkin. Modal untuk kerja Mungkin. Modal awal. Ini kan mungkin ini. ya. Karena percobaan mengambil sepeda itu gagal, kemudian melakukan pengambilan HP karena itu gedung olahraga. Oh, gitu. Untuk kerawanan kenakalan remaja gimana? Di sini Kenakalan remaja sementara kita masih antisipasi di geng-geng motor ya, geng-geng motor, apalagi ya alhamdulillah di sini bisa kita kelola. Kemarin ada beberapa juga yang organisasi, tapi intinya bisa kita kelola karena kan geng motor ini kan bukan hanya dari warga sini juga, bisa dari mana-mana, kemudian melintas melaksanakan kegiatan mengganggu rekam Tikmas ini kan bisa. Tapi kalau di sini saya mencoba kadang-kadang mendata, manakala memang ada warga di sini, saya langsung saya perintahkan untuk pembinaan, panggil RT RW, ini biar mereka tahu lah, oh ini putranya sering keluar malam, sering melaksanakan geng motor. Nah ini ya ada juga yang dari luar polsek lain yang tertangkap melaksanakan kegiatan yang motor, tertangkap warga dari sini, ya itu langsung saya Bapin, panggil RT RW, panggil orang tua, laksanakan pembinaan. selain melakukan pembinaan itu ada lagi kan upaya untuk menekan geng motor ini? Kalau dia sudah dari sekolah pasti, sekolah, guru-guru kan pasti kita panggil. Nah, sementara ini dari sekolah belum kita temukan. Cuma kalau dari warga sini yang terjaring polsek lain terkait geng motor, itu ada. Mungkin kita lakukan pembinaan, kita
panggil mungkin orang tua, RT RW biar paham. Dari kita minta juga kantor RT RW sehingga kegiatan-kegiatan dia sehari-hari bisa dilaporkan juga nanti ke Bapin-Kaptipmas. Sehingga terpantau lebih Jadi mana kalau mungkin kita gali ini pergaulannya gimana sih di teman-temannya. Kita kan bisa paham dari orang tua kita panggil sama RT RW, jika nanti dari orang tua juga membantu, dari RT RW juga membantu kegiatan ini manakala ada gelagat-gelagat yang aneh-aneh juga, keluar malam segala macam, paling nggak pulang, kan kita bisa menekan juga dari situ. Selain kegiatan untuk upaya penekanan tindak kriminal, kiat-kiat yang sering dilakukan di Polsek Gunungan kira-kira mungkin misalnya Jumat Berkah atau bagaimana? Jumat Berkah itu kan kita laksanakan di Jumat pasti kita laksanakan Jumat Berkah. Itu nanti tergantung dari Kalidimas, tempat-tempat mana yang memang butuh curhat, namanya curhat, bukan Jumat Berkah, curhat, cuma curhat namanya, cuma curhat. Mungkin minggu ini mungkin wilayah sini Gunung Anyar, minggu depan kita ke Ruko Tengah. Kemarin kami juga Jumat curhat di pesantren Ruko Nanggal mana sih Pak? Ruko Tengah, pesantren apa itu juga kami laksanakan edukasi tentang bahaya narkoba, kenakalan remaja termasuk geng motor. Kami laksanakan edukasi, termasuk dari Polres juga ikut bergabung. Jadi pesantren-pesantren yang mungkin udah kelas ini ya SMP sampai SMA itu kan tingkat emosionalnya kan masih labil-labilnya. Jadi itu kita tekankan tentang bahaya narkoba, kemudian geng motor itu kita tekankan. Juga di Bapin juga melaksanakan kegiatan sekolah-sekolah sering penyuluhan terkait dengan bahaya narkoba sama geng motor ini. Komentar dari masyarakat kira-kira dengan adanya Jumat curhat yang dilakukan oleh Gunungan ya sudah input yang didapat oleh Polsek. Kalau komentar warga, karena ini kan mungkin mereka tidak semuanya bisa ketemu sama polisi ya. Mungkin dengan kita jemput bola, kita datang ke sana, mungkin banyak yang disampaikan. Ya ada aja terkait ya bagaimana pembuatan SIM lah. ya ini relatif apa yang disampaikan, ya mungkin buat SKCK, ya mungkin Pak di patroli di sini, ya baik, ya ada aja. Tapi kira-kira yang paling banyak dari keluh kesah di ada acara Jumat curhat apa kira-kira? Banyak dibahas itu ya banyak tentang lalu lintas. Karena kemarin juga ada laka lantas yang di Mer itu ya, laka lantas yang di Mer terkait yang gitu seperti terbalik, kemudian mereka melawan arus sehingga terjadilah laka lantas itu juga banyak. Mereka menyampaikan Pak solusinya ya sudah diselesaikan, antisipasinya biar tidak, karena pemahaman mereka ini kalau namanya ini kan jalan baru, ini kan mereka jalan baru ini. Yang dulunya jalannya kecil, mereka bisa menggunakan kendaraan itu ngelawan arus, seenak sendiri. Sekarang kan jalan sudah satu arah. Nah itu yang memang PR kami yang harus kami edukasi kepada warga sehingga mereka itu paham. Walaupun jumlah rumahnya dekat hanya nyebrang, tapi dengan bahayanya di jalur besar, jalur yang lebar, jauh lebih merugikan. Jauh merugikan. Kadang-kadang mereka putar balik, kemudian lawan arus sedikit masuk gang. Karena di sini kan begitu keluar gang, jalan besar, yang dulunya mungkin tidak ada jalan besar, kendaraan juga jarang sekali. Sekarang kendaraan kan digunakan dari Sidoarjo segala macam lewat jalan besar. Ini yang perlu
kita tekankan mungkin ke warga terkait dengan kedisiplinan mereka, bahwasanya kalau melawan arus itu ya bahaya walaupun dekat. Sama kayak di sini juga, mereka mau ke sekolahan SMA 26, 62 ya? SMP 62. Mereka kalau belok kiri kejauhan katanya. Tapi memotong melawan arus. Kadang-kadang anggota saya ya kalau patroli ya geleng-geleng juga. Nanti kita ada di situ nggak berani. Tapi begitu sudah berjalan, ya ada aja yang melawan arus. Jadi mereka beranggapan itu mungkin lebih Ngambil praktisnya. ngambil praktisnya saja, tapi nggak tahu risiko yang akan terjadi manakala itu nanti ada benturan. Sehingga kebiasaan lamanya Nah, bisa ini gitu, Nanya. kebiasaan lama ini yang dulu jalan belum ada besar, ini yang jadi PR kami. Ya kadang-kadang yang merah-merah itu apa Pak? Emak-emak itu biasanya yang bisa rompi merah cepat itu juga Bu biasanya. Esa, Hah? Ibu Esa. Iya ibu-ibu ya. Tiba, ya ibu-ibu ya Mati. sering saya ini kan, Bu, ya kadang-kadang mama ini sen kiri belok kanan ya. Bukan Ada, menjadi ada, rahasia ya. umum juga kan ya. Jangan nanti ibu sen kiri, beloknya belok kanan, bingung nanti. Siap, Ya itu, kan pelan-pelan sambil ini, kita kan pelan-pelan, namanya kan polsek baru ada pengembangan itu, ya kita pelan-pelan sambil minimal mereka itu paham dengan keberadaannya polsek Gunung Anyar ini berdiri di sini, mereka terlayani, kemudian keluh kesahnya juga bisa ditampung aspirasinya. Ya, itu yang kami buat sementara ini. Mau mereka melaporkan ke kita juga jemput bola untuk sama-sama kita menjaga kondusivitas khususnya di Kecamatan Gunung Anyar. Terakhir himbauan Ya. kepada masyarakat. Kami mengajak masyarakat, mungkin ya warga, manakala mungkin ada yang dicurigai, jangan bosan-bosan untuk melapor, walaupun itu ini ya temannya sendiri, orang lain memang dicurigai, kan silakan lapor, nggak perlu ragu-ragu. Kita terbuka, ada Babin Kaptipmas, ada telepon yang kami sering cantumkan, telepon comment center di sini. Saya juga membuat banner-banner himbauan. Kemarin sudah saya distribusikan sekitar 40 sampai 60 banner untuk banner-banner himbauan, antisipasi curanmor, kemudian ada nomor teleponnya. Ini nanti saya akan distribusikan lagi, nanti ada banner sekitar 30 atau 40 itu akan saya masukkan ke tempat rawan-rawan sehingga masyarakat itu paham dengan himbauan, nomor telepon polsek itu paham, sehingga jangan bingung lagi untuk melapor manakala memang ada kecurigaan masyarakat, sehingga kita bisa menindaklanjuti. Lebih responsif. Ya, responsif. Siap. Nambah? Terima kasih. Ya, terima kasih.